Seperti yang dirasakan oleh Arak Sujarwo, sopir angkot di Terminal Kota Batu. Sejak awal COVID-19 penumpang menurun drastis. Penumpang masih ada, namun keadaannya sangat sepi. Adanya perpanjangan PPKM dikeluhkan para sopir angkot karena semakin susah mendapat penumpang karena pembatasan mobilitas. Menurut Arak, sebelumnya dirinya bisa mendapat penghasilan 250 hingga 300 ribu rupiah per hari. Tetapi saat ini untuk mendapat 100 ribu bahkan 50 ribu per hari pun, para sopir angkot merasa kesusahan. Padahal penghasilan tersebut nantinya akan dibagi lagi untuk setoran, sehingga yang dibawa ke rumah menjadi sedikit. Kapasitas penumpang setiap hari diperkirakan selama masa pandemi COVID-19 juga menurun 50 hingga 75%. Dari jumlah 438 angkutan, yang berjalan hanya 150 kendaraan saja. Dari sisi perekonomian, para sopir angkot merasa sangat terdampak. Pendapatan para sopir angkot menjadi menurun secara signifikan. Karena penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, para sopir angkot berharap pandemi COVID-19 segera berakhir, agar roda perekonomian kembali pulih. Selain itu juga berakibat pada muatan kendaraan angkot menjadi sedikit dan penghasilan turun drastis sampai 50%. Harusnya memang pemerintah itu daerah khususnya Batu lebih memperhatikan lah ya nasib teman-teman supir ini, karena memang sing terdampak fatal itu ya memang supir. Satu bukti sekarang dari Batu aja 438 kendaraan yang jalan itu paling cuma 150, itu pun owner, pemilik. Kalau untuk supir nyetor nggak sanggup. Sepi Bang, selama ini sepi. Sepi sekali. Jadi yang kita angkut ini sekarang ini kalaupun ada yang operasional supaya tetap eksis ya, itu memang kan himbauan kami di aliansi ataupun di paguyuban. Jadi sistem kayak piket. Kita nggak mau ngecewain penumpang karena kita juga butuh penumpang ya toh. Juga kita melayani penumpang yang khususnya orang Batu yang kerja di Malang atau orang Malang yang kerja di Pasar Batu. Hanya itu aja penumpang tetapnya. Pengurus Aliansi Transportasi Kota Batu, Heri Junaidi, juga mengakui jika penumpang angkot menurun drastis di masa PPKM darurat, lalu dilanjutkan PPKM level 4. Untuk angkutan umum dengan pemberlakuan PPKM ini sangat terasa sepi dari sisi load factor, biasanya mencapai 60% sampai dengan 70% dari total jumlah muatan. Namun saat ini maksimal hanya 25% atau sekitar 3-4 orang muatan sekali jalan. Menurut Heri, meski sepi penumpang, tidak ada yang sampai menghentikan operasionalnya. Cara bertahan dalam menghadapi seperti ini seperti apa? Karena bertahan itu Mas, di rumah sering bertengkar sama istri, akhirnya keluar ya itu, keluar kalau di lapangan seperti ini sudah pulang tidak dapat hasil, mungkin sorenya pasti bertengkar. Soalnya tidak tambah plus, tambah min. Omset menurun Bang? Sangat-sangat gratis menurunnya. Saya sendiri punya kendaraan angkutan 6. Selama PPKM ini tidak ada yang setor sama sekali. Saya selaku pemilik juga kasihanlah, tidak saya permasalahkan seperti itu untuk saya. Para sopir angkot terpaksa berjalan karena tetap butuh penghasilan, dan solusi yang dilakukan untuk menutupi biaya operasional kendaraan harian. Terkadang angkutan para sopir angkot digunakan untuk menarik borongan pedagang pasar. Harapannya untuk pihak pemerintah semoga membantu warga masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, terutama para sopir angkot. Para sopir angkot juga berharap semoga masa PPKM segera berakhir, serta sektor perekonomian kembali normal. Dari Kota Batu, Sarul Aldo Revaldin, ATV melaporkan.